Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Ahmad Paujan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi wireless atau wireless technologies. Yang dimana wireless teknologi adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Yang memiliki keunggulan yaitu pertama tidak perlu memakai kabel, sehingga biaya operasional pun juga bisa diminimalisir. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik. Keunggulan dari teknologi wireless adalah sangat fleksibel untuk dipakai berbagai perangkat mobile dan juga elektronik. Pada umumnya penggunaan wireless mengacu pada perangkat seperti komputer dan laptop. Namun saat ini teknologi wireless juga lumrah dipakai pada alat komunikasi seperti smartphone dan tablet. Bahkan beberapa alat elektronik lainnya juga sudah menggunakan metode wireless seperti headset, mikrofon, dan speaker. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Teknologi jaringan yang canggih saat ini mendukung kecepatan transfer data pada teknologi wireless. Melalui penerapan topologi jaringan pada komputer, kecepatan transfer data teknologi wireless dianggap lebih stabil dan dari teknologi kabel. Bahkan sinyal pada teknologi wireless dapat ditingkatkan melalui antena atau alat penguat sinyal lainnya. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan teknologi wireless. Yang keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Teknologi wireless ternyata juga mampu menjangkau area yang lebih luas, berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan jumlah kabel apabila ingin membangun jaringan yang lebih luas. Jaringan wireless dapat menghubungkan Anda ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, beberapa jenis spektrum komunikasi wireless, mulai dari VLF atau frekuensi low frequency, selanjutnya LF, MF, HF, PHF, UHF, SHF, dan yang terakhir EHF atau extremely high frequency, yang dimana dapat diketahui semakin tingginya frekuensi berbanding terbalik dengan jarak komunikasinya. Sebagai contoh, dimana frekuensi MHF medium frekuensi di rentan 300 Hz sampai 3 MHz yang hanya dapat ditempuh 3 km, sedangkan di SHF di rentan 3 GHz sampai 30 GHz jarak yang bisa ditempuh yaitu hanya 3 cm. Selanjutnya itu cell cluster. Pada proses clustering sel adalah dengan membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk sel penerima. Jadi sel satu akan memiliki 7 frekuensi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi overlap sinyal informasi. Selanjutnya itu multiple access. Merupakan suatu teknik yang mampu memungkinkan satu titik base station dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, atau yang disebut sebagai subscriber station. Fungsi multiple access untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang bebas interferensi dan menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu spektrum. Dasar multiple access yaitu FDMA, Frequency Division Multiple Access, adalah yang pembedaan antara satu saluran dengan saluran yang lain menggunakan pembedaan frekuensi. Selanjutnya TDMA, Time Division Multiple Access, yaitu pembedaan antara satu saluran dengan yang lain menggunakan perbedaan waktu. Dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan satu frekuensi. FDMA menyalurkan beberapa slot TDMA. CDMA atau Code Division Multiple Access, yaitu pembedaan antara satu saluran dengan saluran yang lain menggunakan pembedaan kode. Selanjutnya itu cellular generation, di mana di generasi pertama kecepatan yang dapat ditempuh yaitu 2 KB per second, sedangkan yang kedua
60 KB per second, yang ketiga 2000 KB per second, dan yang keempat 10.000 100.000 KB per second, yang dimana dari naiknya setiap generasi semakin tingginya kecepatan yang dapat ditempuh. Yang selanjutnya, short message atau SMS merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel wireless, memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alfanumerik antara terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti email, paging, video mail, dan lain-lain. Penerimaannya biasanya sangat terbatas baik dalam hal jumlah karakter, adanya attachment, dan body email yang berformat non-teks. Pada umumnya, layanan penerimaan email tersebut, email melalui SMS hanya berupa notifikasi atau pemberitahuan. Lain ini membuat user dapat dengan mudah mengirim email dari manapun user berada, tidak perlu dial-up ke ISP atau mencari warnet. Satelit system. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada beberapa jenis satelit yang ada di bumi. Yang paling dekat bumi yaitu LEO, dimana LEO yaitu Low Earth Orbit. Satelit jenis LEO merupakan satelit yang mempunyai ketinggian 320 km sampai 800 km di atas permukaan bumi. Karena orbit mereka yang sangat dekat dengan bumi, satelit LEO harus mempunyai kecepatan yang sangat tinggi supaya tidak terlempar ke atmosfer. Kecepatan edar satelit LEO mencapai 27.359 km per jam untuk mengitari bumi dalam waktu 90 menit. Selanjutnya, MEO, Medium Earth Orbit. Satelit pada orbit ini merupakan satelit yang mempunyai ketinggian di atas 10.000 km dengan aplikasi dan jenis yang sama seperti orbit LEO, namun karena jarak yang sudah cukup jauh, jumlah satelit pada orbit MEO tidaklah sebanyak satelit orbit LEO. Satelit jenis ini mempunyai nilai sebesar 60-80 meter per second. Dengan ketinggian orbit menengah dengan tinggi 9.656 km hingga 19.312 km dari permukaan bumi. Pada orbit ini, satelit dapat terlihat oleh stasiun bumi lebih lama sekitar 2 jam atau lebih, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya satu putaran mengitari bumi adalah 2 jam hingga 4 jam. GEO atau Geostationary Earth Orbit merupakan sebuah satelit yang ditempatkan dalam orbit yang posisinya tetap pada suatu titik di bumi. Karena mempunyai posisi yang tetap, maka edarnya pun sama dengan rotasi bumi. Dengan sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat. Satelit GEO mempunyai jarak sebesar 35.786 km dari permukaan bumi. Keuntungan satelit orbit GEO ini salah satunya adalah dalam men-tracking antena. Pengendalian dari satu stasiun bumi tidak perlu mengikuti pergerakan satelit karena satelit tersebut sama periode dengan rotasi bumi. Bandingkan dengan tracking antena pada satelit LEO yang harus mengikuti pergerakan satelitnya yang tidak sama dengan periode bumi berputar. Kerugian dari satelit orbit GEO adalah karena jarak yang sangat jauh dari permukaan bumi, maka daya pancar sinyal haruslah tinggi dan sering terjadi delay yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu GPS adalah kependekan dari Global Position System, merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika yang didukung oleh 27 jaringan satelit. GPS terdiri dari 3 segmen angkasa, segmen kontrol pengendali, dan segmen pengguna, di mana segmen angkasa terdiri dari 24 satelit yang beroperasi dalam 6 orbit pada ketinggian 20.200 km dan inklinasi 55 derajat dengan periode 12 jam. Satelit akan kembali ke titik yang sama dalam 12 jam. Satelit tersebut memutari orbitnya sehingga minimal ada 6 satelit yang dapat dipantau pada titik manapun di bumi. Satelit tersebut mengirim posisi dan waktu pada pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya Bluetooth.
adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz antara 2400 GHz sampai dengan antara 2,402 GHz sampai 2,480 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan juga suara secara real time antar host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Sistem Bluetooth terdiri atas sebuah radio transceiver, baseband link management dan control, baseband processor core, SRAM, UART, PCM USB interface, flash dan input, dan voice decoder. Selanjutnya LAN merupakan kepanjangan dari Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, contohnya seperti di warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh lebih dari 1 km persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan jaringan IEEE 802,3 Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10 sampai 1000 MB per second. Selain menggunakan teknologi Ethernet, banyak juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk jaringan LAN. Selanjutnya ultra wideband atau UWB adalah salah satu teknologi yang menggunakan frekuensi operasi sangat lebar, yaitu 3,1 GHz sampai 10,6 GHz, sehingga UWB sanggup menyalurkan data dengan kecepatan 480 MB per second. Sistem UWB dirancang untuk digunakan seperti Bluetooth, yaitu sebagai teknologi Personal Area Network (PAN) yang beroperasi pada daya sangat rendah dan jarak sekitar 10 meter. Selanjutnya, WAP atau Wireless Application Protocol merupakan sebuah protokol aplikasi yang memungkinkan internet bisa diakses menggunakan ponsel dan perangkat nirkabel wireless lainnya. Protokol ini akan membawa informasi online melewati internet langsung menuju ponsel atau klien WAP lainnya. Dengan begitu, beragam informasi bisa diakses kapan saja hanya dengan menggunakan ponsel. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.